Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya geologis juga seperti Dani, tapi saya stratigrapher, sedimentologis. Dan sebenarnya saya ingin mulai dengan bertanya ke siapapun yang di sini pernah belajar geografi, geologi, geodesi, geogeo, sipil juga boleh. Saya pengen tanya, berapa umur bumi? Ada yang tahu? Ya, berapa? Ya, 4,5 miliar. 4,5 koma ya, teman sendiri 0,5 miliar, ambil lah. Nah, bagi mereka yang pernah belajar geologi, geografi, geodesi, geo yang lain, ilmu kebumian, pasti tahu bahwasanya 4,5 miliar sampai sekarang itu terdiri dari, saya minta itunya aja deh, terdiri dari berbagai macam zaman ya. Yang paling terkenal adalah zaman Prakambrium sebelumnya, kemudian ada zaman Kambrium, setelah itu yang namanya Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum, dan itu mulai dari 800 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu pembagiannya bagus dan sebagainya. Poin saya adalah di setiap pergantian zaman itu selalu kita yakini di ilmu yang kita pelajari, saya pelajari paling tidak sebagai stratigrapher, itu ada katastrofi. Yang paling terkenal dan seluruh dunia anak-anak diajarin itu semua adalah katastrofi ketika Cretaceous atau zaman kapur ya, 70 juta tahun yang lalu itu beralih menjadi zaman tersier, yaitu apa? Meteor jatuh ke bumi, jeger dinosaurus, seluruh dinosaurus mati semua. Mati semua seluruh dinosaurus. Segala macam, mungkin tinggal virus-virus kecil aja yang hidup waktu itu. Dan dari situlah evolusi itu dibangun. Jadi evolusi sendiri itu seringkali ditandai dengan evolusinya Darwin itu ditandai dengan matinya spesies-spesies tertentu yang akhirnya di dalam ilmu geologi dan stratigrafi itu dijadikan marker. Oh, fosil ini punah, sampai di sini nggak ada. Ketika kita bor gitu ya, dari bawah ke atas kayak tadi itu Hobbit, dari bawah ke atas ini ada, ini setelah itu hilang, berarti ada katastrofi di situ. Dan bumi itu dibentuk oleh katastrofi. Saya diajari seperti itu dan saya juga belajar seperti itu di alam. Jadi setiap kali bumi itu berkembang, kemudian dia menuju kepada keseimbangan yang baru dengan cara dihancurkan. Keseimbangan yang baru dengan cara dihancurkan. Dan itu berjaman-jaman seperti itu. Berjaman-jaman seperti itu. Salah satu yang paling dekat dengan kita adalah Toba. Hampir semua saintis juga setuju pada waktu Toba meletus 74.000 tahun yang lalu, itu hampir 95% spesies punah. Ada 6-10 tahun winter atau musim salju sedemikian rupa sehingga ya manusia mulai dari nol lagi seperti itu. Nah, itulah yang dalam stratigrafi kami sebut sebagai sequence boundary. Jadi ketidakselarasan besar ya. Dan batas sequence atau ketidakselarasan itu sebenarnya berkorelasi dengan keselarasan sebanding. Itu prinsip dasar dari sequence stratigrafi. Jadi kalau gini, kalau di dunia ini hancur, di bumi ini misalnya di permukaannya hancur, di tengah laut sana itu masih ada yang terselamatkan. Jadi kalau di daratannya ada ketidakselarasan, ada sungai menggerus, erosi segala macam, ada gunung api meletus, di tengah laut itu masih ada sesuatu yang masih bisa hidup. Itu yang kita sebut sebagai sequence boundary. Itu jadi batas sequence ketidakselarasan itu kesebandingannya adalah keselarasan nun jauh di sana yang terus-menerus ada. Nah, ini jadi penting untuk saya bahas karena apa? Kalau terjadi katastrofi di Jakarta, maka akan terjadi ketidakselarasan di Jakarta. Penghancuran di Jakarta, yaitu daya dukung lingkungan hancur, banyak spesies punah, proses pertumbuhan diriset ke awal lagi. Itulah batas sekuen kita sebenarnya kalau Jakarta hancur. Tapi tunggu dulu, ingat, stratigrafi sekuen juga mengajarkan adanya keselarasan sebanding nun jauh di sana
yang berkorelasi dengan ketidakselarasan karena katastrofik tersebut. Di manakah keselarasan itu? Di manakah survivor, artinya orang-orang yang selamat, kebudayaan yang selamat, spesies yang selamat? Ketika Jakarta dihancurkan, ketika Aceh digempa tsunamikan, ketika Danau Bandung dikeringkan, ketika Toba diletuskan, di manakah survivor itu? Teori evolusi mengatakan kepada kita, dari survivor yang kecil itu mulai tumbuh lagi. Selalu seperti itu. Dan karena saya belajar geologi, belajar paleontologi, itulah yang saya yakini dan melihat di alam seperti itu. Sebenarnya jawabnya di mananya itu adalah di definisi dari keselarasan itu sendiri. Mereka yang terus-menerus hidup selaras dengan alam, besar kemungkinan akan menjadi survivor keselarasan itu, yang nantinya akan jadi pionir-pionir baru dari ekosistem baru pasca katastrofi. Jadi karena di Jakarta misalnya orang hidup dengan gedung bertingkat dan sebagainya, kalau ini hancur, baik menghancurkan dirinya sendiri, yang selamat siapa? Ya? Saudara-saudara kita di Baduy, di Kubu, di Samin adalah contoh dari mereka yang hidup selaras dengan alam sekarang ini tanpa harus memanipulasi alam itu sendiri. Mereka mengekstrasi alam secukupnya untuk kehidupan mereka sehari-hari, bukan memanipulasi dan mengambilnya berlebih-lebih. Merekalah yang terselamatkan oleh alam ketika teknologi maju menghancurkan dirinya sendiri. Itu kalau kita menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan ketika tsunami, gempa, letusan gunung api menghantam kebudayaan-kebudayaan tinggi di dataran-dataran rendah, mereka yang tinggal di gua-gua, tempat-tempat tinggi jauh dari jangkauan tsunami lah yang berhasil menyelamatkan diri. Musim dingin 6-10 tahun karena letusan super volcano Toba pun mungkin akhirnya bisa mereka siasati dengan hidup di gua-gua dan bertahan dari generasi ke generasi. Oleh karena itulah tidak mengherankan jika seringkali kita dihadapkan pada kenyataan fact bahwa sebelum abad keempat Masehi sejarah Indonesia hanya didominasi oleh dalam tanda kutip manusia-manusia gua, alias dianggap sebagai zaman prasejarah. Kita saja yang belum bisa menemukan bekas-bekas peninggalan kebudayaan tinggi yang memanipulasi alam pada waktu itu, yang dihancurkan oleh siklus proses alam sendiri. Yang lebih mudah kita temukan adalah peninggalan-peninggalan manusia gua yang notabene selalu lebih terselamatkan dan lebih bisa beradaptasi menghadapi bencana-bencana katastrofi. Kebudayaan-kebudayaan tinggi kita di abad ke-0 ketika Nabi Isa atau Yesus mengejawantah di dunia terkubur oleh katastrofi. Sisa-sisa kejayaan negeri Katulistiwa saat Plato berpidato di Eropa sana abad ke-8 sebelum Masehi pun masih harus kita temukan di mana adanya mereka kini. Juga kebudayaan sebanding atau yang lebih tinggi dari piramida Mesir yang konon dibangun 3000 tahun sebelum Masehi, mestinya sih bisa juga kita temui di Indonesia ini. Bukti-bukti ketidakselarasan karena katastrofi itu semuanya menunggu untuk kita gali dan pelajari. Janganlah karena yang sering kita dapati adalah bukti keselarasannya, yaitu manusia-manusia gua itu yang selaras itu selaras soalnya itu dengan alam. Maka terus saja kita menganggap proses kebudayaan kita ini linier satu fasa saja, yaitu prasejarah, sejarah, modernisasi. Padahal bumi mengajarkan kepada kita itu begini terus dia itu. Lah masa sih kita cuma ada manusia sekali aja dari Toba meletus sampai sekarang. Itu pun cuma dianggap linier begitu, ya. Padahal bumi telah mengajarkan lewat sequence stratigrafi bahwa semua proses pembentukan, pertumbuhan, kehancuran, dan keseluruhan perjalanan bumi bukan linearisme uniformitarianity, tapi siklus-siklus katastrofi. Maka demikianlah kira-kira iktibar yang dapat kita ambil dari sequence stratigrafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.